Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A2 PGSD angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan tentang merancang media dan sumber pembelajaran. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Wardatul Alia sebagai pemateri 1, saya Sagita Safa sebagai pemateri 2, Nina Rastianti sebagai pemateri 3, Erva Erviana sebagai pemateri 4, dan Putri Sri Juliani sebagai pemateri 5. Kalau begitu, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Alia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media dan sumber belajar. Simak penjelasan berikut ya. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Heinrich, Molenida, dan Russell tahun 1993 berpendapat bahwa teknologi atau media pembelajaran sebagai penerapan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar mengajar. Yang kedua, menurut Ali tahun 1992 berpendapat bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Yang terakhir, menurut Gagne tahun 1990 berpendapat bahwa kondisi yang berbasis media meliputi jenis penyajian yang disampaikan kepada para pembelajar dengan penjadwalan, pengurutan, dan pengorganisasian. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Selanjutnya ada pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sujono atau Suratno tahun 2008 menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan pada bahan-bahan cetak. Sedangkan secara luas tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian sumber belajar menurut Ratno Dwi Joyo SPD secara sempit yaitu buku atau bahan cetak lainnya. Secara luas yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Terakhir, menurut Edgar Dale tahun 1969, seorang ahli pendidikan mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Nah, dapat disimpulkan, jadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi, agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian sumber dan media pembelajaran, maka perbedaan dari sumber dan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber pembelajaran yaitu buku atau bahan cetak atau segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sedangkan media adalah berbagai jenis komponen yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Yang kedua, secara umum, media adalah sebuah alat dan sarana penyampaian informasi dan memiliki waktu serta ruang terbatas. Sedangkan sumber pembelajaran adalah pemberi pengetahuan atau dapat dikatakan sebagai tempat asal suatu pembelajaran. Yang ketiga, media adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan suatu pesan dan gagasan. Sedangkan sumber belajar adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi proses pembelajaran. Yang keempat, media tidak selalu bisa dipakai dalam pembelajaran dikarenakan media pembelajaran harus sesuai dengan strategi pembelajaran. Sedangkan berbelajar media bersifat mandiri. Baik, selanjutnya di sini saya Nina Rastianti akan menjelaskan mengenai ragam sumber dan media pembelajaran. Dari pengertian sumber belajar melahirkan beberapa ragam sumber belajar. Association for Educational Communication and Technology atau AECT menyebutkan atau membedakan 6 ragam sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran menurut Muhammad Ali tahun 2007. Yang pertama ada pesan atau message.
Pesan merupakan sumber belajar berupa informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, nilai, dan data. Pesan meliputi pesan formal dan pesan non-formal. Pesan formal yaitu pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran. Pesan-pesan ini selain disampaikan secara lisan, juga dibuat dalam bentuk dokumen seperti kurikulum, GBPP, silabus, satuan pembelajaran, dan sebagainya. Sedangkan pesan non-formal yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, cerita rakyat, legenda, ceramah oleh tokoh masyarakat, dan peninggalan sejarah yang lainnya. Yang kedua, ada people atau orang. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar, yaitu pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya ada guru, dosen, tutor, pembicara, atau instruktur. Yang ketiga ada bahan atau material. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program film, OHT, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Yang keempat ada alat atau device. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik atau sering disebut dengan perangkat keras atau hardware. Contohnya multimedia projector, slide projector, OHP, film tape recorder, dan sebagainya. Yang kelima ada teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang runtut yang digunakan guru dalam memberikan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, belajar mandiri, belajar kelompok, ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, problem solving, dan lain-lain. Yang keenam ada latar atau lingkungan atau setting. Latar yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sebagainya. Berbagai ragam sumber belajar tersebut perlu dipertimbangkan guna mencapai pembelajaran yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan akan berdampak positif terhadap hasil pembelajaran. Adapun media pembelajaran, seperti yang kita ketahui bahwa media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan dalam menyampaikan materi. Media pembelajaran sangat penting untuk mengakomodasi kecerdasan siswa yang berbeda-beda. Menurut Saifuddin, tahun 2014 mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama ada media visual. Media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Nah, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Jenis-jenis dari media visual ini yaitu seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, poster, peta, globe, dan papan buletin atau lain-lain. Yang kedua ada media audio. Media audio ini berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan pada lambang-lambang auditif. Nah, jenis-jenis media audio ini seperti radio, alat perekam, atau tape recorder. Yang ketiga ada media proyeksi diam. Nah, jenis-jenis media proyeksi diam ini seperti film bingkai, film rangkai, OHP, proyektor, atau mikrofis. Yang keempat ada media proyeksi gerak dan audiovisual. Media ini mampu menayangkan gambar-gambar yang bergerak terintegrasi dengan unsur suara. Nah, jenis-jenis media proyeksi gerak dan audiovisual ini antara lain film gerak, film gelang, program TV, dan video. Yang kelima ada multimedia. Multimedia adalah kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang mampu menampilkan pesan dan pengetahuan. Selain itu juga, multimedia berarti penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang terpadu seperti teks grafik,
animasi video untuk membentuk aturan informasi dalam sistem komputer. Contohnya ada laptop dan infocus. Yang terakhir ada benda. Nah, benda-benda yang ada di alam sekitar dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu benda asli maupun benda tiruan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah tentang rancangan sumber dan media pembelajaran SD kelas rendah. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dalam merancang sumber dan media pembelajaran pun harus pintar dalam memilih, mencari, dan menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan dari materi pembelajaran tersebut. Para pakar pendidikan telah banyak memaparkan beberapa model yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan belajarnya. Salah satu model yang sering digunakan dalam panduan memilih media pembelajaran adalah model section. Model ini merupakan hasil temuan Bates dalam bukunya yang berjudul Teaching in Digital Age. Menurut Bates, ada 8 faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, yaitu student, easy of us, cost atau time, teaching, interaction, organizational issue, networking, and security and privacy. Yang pertama itu ada student atau siswa. Kondisi siswa harus menjadi pertimbangan utama pengajar sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Hal tersebut karena media pembelajaran adalah alat bantu pengajar dan siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Yang selanjutnya ada easy of us. Artinya, sebuah media pembelajaran perlu dipertimbangkan karena semakin mudah penggunaan media pembelajaran, maka akan semakin besar penerimaan siswa terhadap media tersebut. Yang selanjutnya ada cost atau biaya, merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Biaya di sini termasuk ke dalam biaya peralatan yang diperlukan untuk memproduksi media pembelajaran hardware dan software, seperti biaya jasa pengajar dalam merancang materi media. Yang selanjutnya ada teaching and media selection. Relevansi dengan pemilihan media pembelajaran harus diperhatikan ilmu pembelajaran agar media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tujuan metode lingkungan dan prinsip-prinsip ilmu pembelajaran. Yang selanjutnya ada interaction atau interaksi, adalah fitur media dalam memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru, sesama siswa dengan sumber belajar, interaksi yang baik di mana siswa dan pengajar sama-sama aktif. Yang selanjutnya ada organizational issue atau pengelolaan masalah yang mungkin terjadi akibat penggunaan media pembelajaran harus dipertimbangkan agar media pembelajaran tersebut dapat digunakan dengan baik. Yang selanjutnya ada networking atau jaringan. Jaringan adalah salah satu fitur media digital yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan sumber belajar yang berkualitas. Dengan jaringan tersebut, siswa diharapkan akan dapat belajar dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang selanjutnya ada security and privacy atau keamanan dan privasi. Perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa siswa aman dari berbagai pengaruh buruk yang diakibatkan dari penggunaan media pembelajaran tertentu seperti penipuan, perundungan, dan pornografi. Menurut Marsono dan Haryanto, adapun klasifikasi media belajar untuk peserta didik bisa dengan latihan dan praktis simulasi atau tutorial, sehingga klasifikasi penggunaan media untuk peserta didik sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Kelas 1 sampai kelas 2, peserta didik dapat menggunakan media unsur software seperti buku, lembar kerja siswa, dan lainnya. Tentunya juga dengan tampilan yang menarik seperti warna buku yang saling berhubungan, warnanya tidak terlalu mencolok seperti neon. Yang kelas 3, peserta didik sudah bisa dikenalkan dengan media dari unsur hardware, di mana dapat ditampilkan gambar animasi agar peserta didik lebih paham dengan materi yang disampaikan. Adapun beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama, menentukan konsep dan bentuk media pembelajaran. Konsep dan bentuk media pembelajaran ini bisa berupa media audiovisual atau media visual dan lain sebagainya. Konsepnya pun bisa berupa animasi dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan konsep dasar yang akan dicapai
siswa. Nah, menentukan kompetensi dasar di sini maksudnya menentukan materi yang akan diajarkan kepada siswanya dengan melihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang ketiga, menentukan materi yang akan dimuat dalam media pembelajaran. Nah, setelah menentukan kompetensi dasar, lalu seorang guru juga perlu memperhatikan dan menentukan materi yang dibahas dari kompetensi dasar tersebut yang telah dicantumkan sebelumnya dalam indikator. Nah, yang keempat, menentukan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan media pembelajaran yang digunakan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada manfaat media dan sumber pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yaitu memperlancar interaksi antara guru dan siswa agar pembelajaran lebih efektif dan efisien dan membantu pembelajaran siswa agar lebih optimal. Menurut Hafid 2011, media pembelajaran mempunyai manfaat. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan antara ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara siswa dengan menggunakan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditory, dan kinestik. Yang kelima, memberikan rangsangan yang sama dengan pengalaman dan menimbulkan resepsi yang sama. Yang keenam, menghadirkan objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru memberikan gambar binatang buas seperti gajah, jerapah, singa, dan lain-lain. Yang ketujuh, menampilkan objek yang terlalu besar seperti kapal laut, pesawat terbang, pasar, candi, dan lain-lain. Menurut Wati 2015, sumber belajar mempunyai manfaat. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu yang lebih baik dalam menyajikan informasi. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual dengan cara mengurangi kontrolnya guru yang sifatnya kaku dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika dengan cara mengurangi pembelajaran yang bersifatnya verbal dan abstrak. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan cara menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Sekian penjelasan dari kelompok 7 kelas A2 PGSD mengenai media dan sumber pembelajaran. Bagi kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.